Saudara, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi merupakan suatu peristiwa yang memang pada dasarnya sulit dicerna oleh akal manusia. Bahkan pada saat Nabi pulang dari Isra Mi'raj, kemudian menceritakan tentang pengalamannya, ada sebagian orang Islam yang lemah iman, mereka murtad kembali keluar dari Islam, saudara. Makanya Allah nyatakan dalam surat Al-Isra ayat 60, faqala ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah ya Muhammad kami jadikan ru'ya yang kami tunjukkan, kami perlihatkan kepadamu di malam Isra dan Mi'raj illa melainkan fitnatan linnas, menjadi ujian buat umat manusia, khususnya menjadi ujian buat umat Islam yang masih lemah iman. Nah, karenanya saudara, agar kita di zaman sekarang ini tidak lagi goyah keyakinan kita kepada Islam gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj, saya perlu ingatkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sulit dicerna oleh akal manusia, tapi bukan berarti tidak masuk di akal. Sulit dicerna oleh akal manusia karena peristiwa ini masuk dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah yang maha luas tanpa batas, yang memang mustahil mampu dikarungi oleh ilmu manusia yang sedikit. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau manusia diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Dengan akal yang sempit, ilmu yang sedikit, wajar kalau manusia kewalahan untuk bisa memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Karenanya saya mau ajak semua agar kita mudah menerima, meyakini, percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa. Tidak cukup hanya dengan bermodalkan akal dan ilmu saja, tapi wajib akal dan ilmu kita berdiri atas dasar iman. Makanya kita lihat bagaimana tatkala Abu Jahal berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Bakrin atusaddiqu kidba Muhammadin. Hei Abu Bakar, apa kau masih percaya dengan bohongnya Muhammad? Akal sehat mana yang bisa terima perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh hanya dalam waktu sebagian malam? Nggak ada akal sehat yang bisa menerima itu. Hei Abu Bakar, kita sama tahu dari Mekah ini ke Palestina dengan menunggang unta saja itu membutuhkan waktu pulang pergi 1 bulan perjalanan. Jadi Abu Jahal mencoba memancing Abu Bakar untuk menggunakan logika, menggunakan akal. Coba dong ya Abu Bakar, masa sih kita bisa percaya dengan cerita yang tidak masuk akal ini? Lalu apa jawab Abu Bakar, saudara? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab dengan tegas, "Lau qala Muhammadun al-'ada min dhalik, wallahi la saddaqtu." Andai kata Nabi Muhammad itu bercerita lebih hebat, lebih dahsyat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, demi Allah la saddaqtu, niscaya pasti aku akan percaya dan membenarkannya. Alhamdulillah. Jadi sekarang saudara perhatikan jawaban Abu Bakar Siddiq. Beliau jawab bukan hanya sekedar
sekedar dengan akal dan ilmu, tapi beliau jawab dengan iman. Abu Bakar nggak peduli. Jangankan peristiwa Isra dan Mi'raj, andai kata ada peristiwa lebih hebat dari Isra dan Mi'raj, selama Nabi yang bercerita, selama Nabi yang menyampaikan, kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah, pasti aku akan percaya dan membenarkannya. Alhamdulillah. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab tantangan Abu Jahal dengan iman. Sayyidina Abu Bakar nggak peduli. Jangankan Isra Mi'raj yang lebih hebat dari Isra Mi'raj, selama Nabi yang cerita, pasti aku akan percaya dan aku akan membenarkannya. Itulah karenanya Sayyidina Abu Bakar dijuluki dengan julukan As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Orang yang jujur dengan imannya, orang yang jujur dengan Islamnya, orang yang membenarkan Nabi tatkala orang lain mendustakannya, orang yang percaya kepada Nabi tatkala orang lain mencemoohkannya. Nah, saudara, pelajaran yang ingin saya sampaikan di sini, perhatikan baik-baik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan kepada kita untuk bisa menerima kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak cukup hanya dengan akal dan ilmu saja, tapi harus dengan iman. Iman mampu menjawab yang gak mampu dijawab oleh akal. Iman mampu untuk menerima dengan segera yang sulit masih diterima oleh akal. Iman mampu untuk melakukan keajaiban yang gak mampu untuk dilakukan oleh akal, saudara. Iman. Nah, makanya ibu bapak di sini tolong sekali lagi, apa-apa yang datang dari Al-Quran, dari As-Sunnah, apa-apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah, jangan dikomentari dengan akal dulu. Terima dulu pakai iman, yakini, percaya, amalkan. Titik. Kalau kita banyak protes dengan akal, hati-hati. Berapa banyak orang tergelincir karena tak mampu untuk menggunakan akalnya. Berapa banyak orang tersesat karena terlalu bangga dengan kemampuan akalnya. Berapa banyak orang akhirnya terjebak karena mereka tidak mampu untuk menggunakan akal sebagaimana mestinya. Akal adalah karunia Allah yang luar biasa. Akal wajib untuk kita syukuri, tapi akal untuk menggunakannya ada sistem, ada metode, ada syarat, ada batasan yang gak boleh kita langgar, saudara. Karena itu wajib kita menggunakan akal dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu saya ingatkan, menggunakan akal dan ilmu tanpa iman